Pun pada perdagangan pekan lalu IHSG cukup tertekan gitu ya di level 7.500-an, padahal sudah sempat menyentuh all time high secara intraday di 8.022. Kalau di pekan ini, apakah ada sentimen-sentimen utamanya domestik yang bisa menjadi katalis positif bagi booster IHSG? Sebenarnya kalau dibandingkan pekan lalu ya, pekan ini cenderung aman-aman landai ya, walaupun pasti investor, trader ataupun pelaku pasar menunggu data penting di pekan ini dari mungkin kita nyoba dari eksternal dulu ya. Dari eksternal itu ada yang ditunggu-tunggu inflasi Amerika ya, karena pelaku pasar sudah mengharapkan The Fed akan memangkas di minggu depan ya. Jadi kalau inflasi ini memang mendukung, itu akan semakin memberi keyakinan bahwa The Fed ini tidak bisa menahan lagi upaya untuk pemangkasan ya. Ada juga data soal inflasi produser Amerika juga, ada data beberapa dari Cina juga, dan keputusan suku bunga Eropa. Kalau dari dalam negeri sebenarnya ada beberapa data yang memang kita tunggu juga, ada cadangan devisa, ada laporan survei konsumen, ada laporan juga penjualan ecerannya. Ini yang diharapkan lebih mungkin memberi arah kepada konsumsi kita ya. Kalau di dua itu ya, mungkin dari konsumen dan tunjangan retail, sekuat apa sih sebenarnya daya beli kita sudah mungkin berjalan di bulan ke berapa ya, 7 berarti ini ya, bulan ke-9, maaf, bulan ke-9 ya, karena ini menuju akhir tahun ya. Apakah sudah ada tanda-tanda pemulihan di sana? Kalau dari Cadef kan kita tahu bahwa rupiah kemarin sempat goyang, dan kita akan melihat seberapa besar sih operasi moneter yang dilakukan BI di akhir bulan lalu yang ketika kita tahu suhunya memang sangat panas ya, di suhu politik, suhu di ekonomi juga. Kita banyak mendapatkan kabar-kabar yang lumayan mengguncang market gitu. Jadi kalau saya melihatnya pasar di minggu ini lumayan tenang, karena kemarin data-data sudah dikeluarkan, data-data penting minggu lalu, dan orang justru mungkin menunggu gongnya minggu depan seperti apa sih. Kita akan lihat ya, ada The Fed, ada juga BI gitu. Artinya di pekan ini akan ada rilis-rilis data penting dari Amerika Serikat, inflasi produsen termasuk ya, dan juga inflasi konsumen Amerika Serikat, yang akan menentukan bagaimana nih terkait dengan ekspektasi pelaku pasar akan keputusan The Fed di pekan depan. Tapi dengan ekspektasi The Fed ini yang semakin kuat untuk memangkas suku bunga di pekan depan ini, akan seberapa besar sih mendorong capital inflow ke pasar emerging market terutama Indonesia? Kita harapkan sebenarnya akan kembali ya, karena dari data bursa outflow ini sudah terjadi 7 hari beruntun dengan angka yang lumayan besar ya, 5,8 triliun. Dan outflow ini tidak hanya terjadi sebenarnya di saham. Kalau kita lihat data transaksi di Bank Indonesia sendiri pekan lalu itu lumayan besar ya, 16,5 triliun. Outflow-nya itu terbesar sejak awal April, berarti sejak awal perang dagang ya. Outflow terjadi di SBN, di saham, juga di SRBI. Ini yang kita harapkan segera berhenti. Mungkin tidak berhenti total, tapi mungkin bisa beberapa instrumen sudah masuk ya. Dan kita harapkan saham ya, kemarin di Jumat kemarin sudah outflow-nya relatif lebih kecil dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kita harapkan masuk. Kalau masuk artinya kan bahwa ada suntikan dana dari asing, potensi IHSG menguat akan lebih kencang gitu. Kalau biasa kita tahan dulu perbincangan kita akan update seperti apa dulu posisi pembukaan perdagangan pada perdagangan awal pekan ini di 8 September. IHSG memulai perdagangan di pekan ini dengan semeringah, tampak terapresiasi 0,74% di level 7.919. Kita akan update dalam Breaking News CNBC Indonesia. Kita langsung saja update seperti apa level firm dari opening bell pada pukul 9 pagi ini. Tampak penguatan di level 7.900-an, 7.927, artinya masih cukup lebar potensi upside IHSG untuk menyentuh all time high-nya di level 8.000-an atau level resistance-nya. Kita akan lihat opening pembukaan IHSG dibuka di level 7.916. Kita akan lihat secara sektoral, sektor apa saja yang mendorong laju IHSG. Finansial menguat 0,49%, consumer primer menguat 0,23%, consumer non-primer terkoreksi tipis di 0,12%. Sementara itu perindustrian menguat 0,61%. Energi menguat 0,49%, bahkan bahan baku lagi-lagi menguat signifikan hingga 1,7%. Infrastruktur menguat 0,39%, properti real estate terapresiasi 0,27%.
Teknologi melemah 0,16%, transportasi logistik terapresiasi 0,73%, sektor kesehatan menguat 0,42%. Senada dengan IHSG, rupiah mampu menunjukkan tajinya terhadap dolar Amerika Serikat. Terpantau pada pembukaan perdagangan, rupiah mampu menguat 0,27% di level Rp16.370 per dolar Amerika Serikat. Terhadap mata uang utama lainnya kita akan update juga seperti apa pembukaannya. Saat ini rupiah berada di posisi penguatan terhadap dolar Singapura, menguat 0,24%. Rupiah terhadap mata uang Jepang juga mampu menguat 0,73%. Terhadap euro, rupiah juga mampu terapresiasi 0,31%. Yang Mbak Esa tadi kita sudah saksikan bersama pembukaan IHSG dan juga rupiah yang ternyata sama-sama kompak dibuka semeringa. Ini ada optimisme mengawali pekan ini. Kalau proyeksi Anda sepanjang pekan ini untuk IHSG range-nya mungkin di level berapa? Kemudian untuk rupiah juga kalau kita lihat tadi kembali lagi ke level 7.300-an. Ini level-level berapa nih yang mungkin bisa meningkatkan optimisme psikologis bagi para pelaku usaha dan juga investor? Ya sebenarnya kalau seperti saya bilang ya bahwa minggu ini minggu yang tenang, tapi kita harapkan tenang yang positif ya, bukan tenang yang diam-diam saja kemudian negatif, karena mungkin kemarin sudah cukup terguncang di akhir Agustus dan mungkin setelahnya ya. Jadi saatnya saya pikir market juga pasti sudah mempertimbangkan semuanya, menghitung semuanya. Jadi kita harap bahwa rupiah akan mungkin akan menguat ya, karena kita lihat sebenarnya indeks dolarnya pun melemah ya, dan di US Treasury-nya pun udah melemah. Jadi ini menjadi ada harapan bahwa inflow mulai masuk. Kalau inflow mulai masuk, kita harapkan rupiah juga akan menguat ya, mungkin kembali kita harapkan 16.300 bisa ya mungkinnya di akhir pekan, dan kalau di IHSG sebenarnya kita berharap rekor lagi dan segera tembus di resisten lagi yang dulu sempat di 8.000 gitu. Oke, artinya pandangan Anda di pekan ini ada possibility ya rupiah untuk bisa bertahan di posisi penguatan 16.300-an, kemudian IHSG masih ada peluang untuk kembali menguji level resistance-nya di 8.000-an yang sempat disentuh pekan lalu, tapi kemudian tersandung karena ada aksi demo yang berujung ricuh yang Mbak Esa ya.